Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam kebersamaan kita membaca Alkitab dan juga SBU di hari Selasa, tanggal 2 April 2025. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Deje Karamoy dari GPIB Jemaat Pelita, Jakarta Timur. Mari Bapak Ibu, kita membuka terlebih dahulu Alkitab yang akan kita baca bersama, yaitu terambil dari Matius 5 ayat 25 hingga yang ke-30. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab itu tetap terbuka. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami, dan Engkau bangunkan kami di hari yang baru ini dengan senantiasa memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, bahkan memberikan kami kesempatan untuk kami dapat menata kehidupan kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami beranjak di dalam seluruh kegiatan-kegiatan kami ingin mendengarkan sabda-Mu pada pagi hari ini. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami selalu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari Selasa, 2 April 2025, sesuai dengan bacaan SBU, terambil dari Matius 6, ayat yang ke-25 hingga yang ke-30. Firman Tuhan katakan, hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala hal kemegahannya pun tidak itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita.
pada hari ini, pada pagi hari ini. Dan mari kita melihat renungan sejenak di SBU pagi hari ini yang berjudul adalah Jangan Salah Fokus. Ada kalimat bijak berbunyi, hidup ini ibarat sebuah kamera fokus. Padahal yang penting dari tangkapannya adalah momen yang baik. Kalau semua itu tidak berhasil dijepret lagi, kalimat ini menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, apa yang penting? Kedua, momen yang baik itu seperti apa? Banyak orang memotret tanpa menghasilkan foto yang bagus dan bermakna. Itu terjadi karena tidak tahu apa yang menjadi fokusnya. Tidak paham momen yang baik yang harus ditangkap serta cara menangkapnya. Dunia ini penuh dengan kebisingan. Pikiran dan batin kita juga ikut riuh, penuh dengan gaduh dari pagi semenjak terjaga dari tidur hingga berbaring di malam hari. Momen-momen penting dalam hidup ini acap kali terlepas dan terlewatkan begitu saja. Terkadang pusat pandangan hidup kita terlalu tertuju pada hal-hal yang tidak bermakna dan tidak substansial. Apa yang penting? Tak tertangkap secara tepat, kegagalan memahami apa yang baik dapat membuat kita merasa kosong, gelisah, dan cemas. Bapak Ibu, hidup yang berkualitas adalah hidup yang berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Keutuhan, ketentraman, dan kestabilan hidup merupakan hasil tempaan iman dan pengharapan yang ditambah erat pada Allah. Yohanes 15 ayat 4 hingga yang ke-7, atau Yesaya 40 ayat yang ke-31, Mazmur 62 ayat yang ke-7, 6 dan 7. Inilah yang Yesus maksudkan dengan apa yang lebih penting dari makanan, minuman, dan pakaian. Ia mengingatkan kita untuk mengejar hal-hal yang tepat di tempat yang benar. Jangan salok, yaitu Tuhan menghendakinya. Berhentilah menghabiskan energi tubuh dan batin untuk hal-hal yang tidak penting. Cari dan temukanlah Tuhan dalam setiap momen kehidupan. Fokus yang tepat menciptakan banyak momen kebenaran yang indah dan berarti. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab dan juga penelaah dalam Sabda Bina Umat. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok
Dan pada akhirnya kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena di pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami, Engkau telah menguatkan kami di dalam sapaan firman-Mu itu ya Bapa. Sapaan firman itu pula lah yang menjadi pemimpin di dalam ketika kami melangkah melakukan berbagai kegiatan dimanapun kami berada. Arahkanlah mata hati kami dan pikiran kami hanya kepada Engkau ya Allah. Karena Engkau adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan bagi kami. Bapa dalam surga, biarlah sepanjang hari ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang bekerja di dalam kegiatan-kegiatan kami ya Bapa, agar kami tidak salah di dalam melangkah. Ampuni akan salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat pagi.